Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kembali mempelajari agama kita yang mulia, agama Islam, yang padanya itu segala sesuatu masalah itu sudah ada solusinya. Seperti tadi nih, kerenut-kerenut banget untune janjane. Terus sebabnya apa gitu ya. Dan ingat, prinsip tatkala ada musibah yang menimpa kita itu jangan terburu-buru menyalahkan siapapun. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Wa ma asabakum min musibatin, tidaklah menimpa terhadap kalian satu pun musibah illa bima kasabat aydikum, kecuali karena sebab ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang lebih banyak lagi. Maksudnya enggak dihukum, enggak dikasih musibah. Jadi apapun kaum muslimin dan muslimat, ujian yang menimpa kita itu adalah buah daripada ulah kita sendiri kok. Seperti itu. Ini yang perlu kita catat dan perlu kita tanamkan sekali ke dalam hati kita. Jadi apa saja musibah yang menimpa kita, hakikatnya itulah sebab kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum faya'fu an katsir, dan apa saja wa ma asabakum min musibah, dan apa saja musibah yang menimpa engkau bima kasabat aydikum, itu karena sebab apa? Ulah tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan yang dimaafkan itu banyak banget. Jadi tadi, kalau hidup kita banyak musibah, maka coba introspeksi, banyak-banyak muhasabah. Bisa jadi kita terlalu banyak salahnya. Kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata benar ya. Dan ini menunjukkan Masya Allah. Contohnya sakit gigi nih. Masya Allah, itu memang syariat Islam itu sangat-sangat memerintahkan untuk gosok gigi. Siwak lah kalau istilahnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda itu, laula an asyukka ala ummati la ammartuhum bis siwaki inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku wajibkan bagi umatku untuk selalu bersiwak, selalu gosok gigi kalau mau sholat. Dia diwajibkan, berarti disunahkan. Seandainya nggak memberatkan, itu akan diwajibkan loh. Masya Allah, berarti itu luar biasa kan syariat kita kan. Kenapa sakit gigi? Ya salah sendiri, bukan salahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kecil. Itu permasalahan yang kecil bagi jenengan. Bagi saya besar itu, nut-nut banget soalnya seperti itu kan. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, atau lebih baik sakit hati daripada sakit gigi? Pak tahiyat paling hafal kayak gini mesti. Solusinya. Nah itu bisa jadi. Tapi jangan yang sedot. Nah itu. Jadi memang seperti itu. Pasti ada musibah yang menimpa kita, itu hakikatnya apa? Kesalahan kita sendiri. Dari pelanggaran kita terhadap syariat. Semakin banyak musibah yang menimpa kita, berarti semakin banyak syariat yang mungkin kita langgar. Itu prinsip. Seperti itu. Nah, makanya ya indah gitu kan kalau kita kaum muslimin, kaum muslimat tatkala mendapat musibah, introspeksinya adalah
ke diri kita. Akhirnya nggak menyalahkan siapapun, nggak menyalahkan orang lain. Salah siapa? Salahnya kita sendiri ternyata. Silakan sih dikoreksi, ternyata ketemu, iya sebenarnya karena ini gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu pentingnya kita selalu muhasabah, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Nah, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, sampai pada bab sabar, hadis yang ke-31 atau hadis yang ke-7 dari bab sabar. Kalau hadis dari awal, hadis yang ke-31. Nah, silakan dibaca. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره فقالت اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه نبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده توابين فقالت لم أعرفك فقالت إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Nah, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, wa an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabi'i inda qabrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat ilaika anni, kemudian wanita ini berkata, menjauhlah dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, sungguhnya engkau itu enggak terkena musibah sebagaimana musibahku ini. Walam ta'rifhu, dan engkau tidak mengetahui masalahku ini, musibahku ini. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Faqilalaha, kemudian dikatakan kepada wanita ini, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya yang tadi bicara, yang tadi dawuh itu adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah mengetahui tadi ternyata yang disuruh pergi adalah Nabi, maka wanita ini apa? Mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, dan perempuan ini tidak mendapati di rumah Nabi itu para penjaga-penjaga. Enggak ada namanya penjaga-penjaga yang menjaga rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lam a'rifka, kemudian perempuan ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam a'rifka, ya maaflah, tadi ana enggak tahu itu jenengan Kanjeng Nabi, seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru inda sadafatil ula, sesungguhnya yang namanya pahala sabar, namanya kesabaran itu tatkala ujian menimpa pertama kalinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di riwayat Muslim, tabqi ala sabiyin laha, perempuan ini menangis karena anak kecilnya meninggal dunia. Nah, kita jelaskan hadis ini. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu. Anas radhiyallahu taala anhu adalah, sudah berlalu terjemah atau biografi beliau. Beliau ada Al-Ansari, yaitu sahabat dari kalangan Ansor yang lahir pada tahun 10 qoblal hijrah, 10 sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat tahun 93 Hijriah. Karena dia Ansori, beliau dilahirkan di Madinah dan beliau wafat di Basrah, seperti itu.
Dan termasuk manaqib keistimewaan beliau adalah apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Nabi, pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk dari salah satu sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Seperti itu. Nah, dia berkata, "Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabaki inda qabrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Jadi dia menangis karena sangat kehilangan anak kecilnya yang meninggal dunia. Sudah dikubur padahal. Tapi ya itu, namanya perempuan itu memang lebih banyak menggunakan perasaan asalnya. Tapi kadang juga ada perempuan yang nggak pakai perasaan. Tapi lebih banyak, iya memang kayak gitu. Asalnya itu perasaan. Memang kalau nggak, tapi ada tetap orang yang anak perempuan yang nggak punya perasaan itu ada memang. Tapi asalnya adalah namanya perempuan itu lebih perasaan. Makanya mereka itu baperan bukan main. Dikit-dikit bawa perasaan seperti itu. Makanya jangan perempuan itu, dia harusnya betul-betul dibatasi dalam interaksinya. Karena apa? Yaitu mainnya perasaan. Anu ngomong kayak gitu salah pahami, itu perempuan. Makanya jangan dibiarkan perempuan itu terlalu banyak berinteraksi. Apalagi sekarang kan ya, berarti orang lima tunggu mah, wah justru sing ora nunggu lima tunggu mah interaksinya luar biasa. Facebookan, YouTubean, Instagraman, semuanya ada kan? Interaksinya bukan se-RT, sejagat raya itu kan. Nah itu biasanya mafsadatnya itu akan sangat rusak. Ning Facebook, masalah wong dia pengen ngerti baik. Bukan masalah dia sama sekali, ingin tahu. Sekali dibilangin jangan usah ikut urusan orang lain, sudah murup-murup itu. Seperti itu. Makanya bapak-bapak di sini tolong istri-istrinya itu dilihat akun medsosnya itu. Jangan-jangan kelihatannya istrinya baik-baik aja, tapi kok sering ngumet, sering mantrang-muntrung gitu. Ternyata dia punya masalah. Masalahnya apa? Ribut di dunia medsos, di media sosial. Seperti itu. Apalagi di media sosial kan nggak nampak gitu kan. Ngomong segelem-geleme, kan seperti itu. Nah, perempuan ini sangat betul-betul harus dikendalikan itu. Tatkala bermedia sosial. Sekarang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk berinteraksi. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada apalah seperti itu. Banyak banget itu kan. Kalau perempuan dibiarkan seperti itu, waduh. Seperti itu. Makanya tolong yang punya istri, yang punya anak putri, dilihat itu akun-akun media sosialnya. Seperti itu. Karena perempuan itu memang fitrahnya adalah lebih perasaan. Udah lebih perasaan, akal dan agamanya kurang, ya udah. Seperti itu. Naqisatul aqli waddin, kata Rasulullah SAW. Mensifati perempuan itu adalah orang yang akalnya kurang, agamanya juga kurang, seperti itu. Karena tadi lebih mengedepankan perasaan. Akhirnya kadang kan orang sudah mengedepankan perasaan, akhirnya akal sadarnya apa? Tertutup. Bukan berarti orang perempuan itu nggak lebih cerdas dari laki-laki, bukan. Tapi karena dia lebih dominan dengan perasaan, akhirnya akal sadarnya kadang tertutup. Seperti itu. Nah, seperti itu. Seperti ini, wanita ini sedih, dan itu manusiawi. Namanya seorang ibu, tatkala anaknya meninggal pasti sedih. Itu sangat manusiawi, sangat wajar, ya kan? Tapi kadang melampaui batas. Sudah sampai dikubur, sampai datang ke kuburannya,
sampai nangis-nangis di kuburan. Laki-laki kan biasanya lebih tegar, iya kan? Makanya akalnya lebih sempurna. Bukan berarti mungkin laki-laki lebih cerdas, bukan. Tapi karena dia lebih tidak berperasaan, maka apa? Akal nalarnya akan tetap jalan. Misalnya anaknya meninggal, iya sedih, tapi ya gimana lagi? Loh, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu kan lebih mudah seorang laki-laki untuk menyadari, menggunakan akalnya. Tapi kalau perempuan karena lebih dominan menggunakan perasaannya, ya dia tahu apa? Anaknya meninggal ini sudah ketetapan Allah. Tapi nah itu, perasaannya terlalu dominan, akhirnya menutupi akal. Itu perempuan. Makanya ya gitu, perempuan itu ya aneh. Ngomong kayak gitu salah pahami kayak iya. Padahal ngomong apa misalnya? Ngomong apalah seperti itu. Dia salah pahami dengan ini dan itu. Nah, itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Bertakwa kepada Allah. Maksudnya jangan sampai menangis-nangis seperti itu karena itu haram. Hukumnya kita meratapi ketetapan Allah sampai seperti itu hukumnya adalah apa? Haram, enggak boleh. Makanya larangan bagi wanita untuk ziarah kubur itu ada. Rasulullah SAW bersabda, la'ana zairatil kuburi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasul la'ana az-zairatil kubur. Allah SWT itu melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah, boleh. Itu bagus sekali. Itu sunnah Nabi SAW. Karena itu akan mengingatkan kepada kematian. Tapi kalau perempuan dilarang. Makanya kalau perempuan itu kalau meninggal itu ada tetangga atau saudara, itu jangan dibawa ke kuburan kan? Enggak pada ke kuburan kan itu kan? Karena memang enggak boleh. Kenapa? Nanti perempuan itu enggak kuat nahan perasaan. Misalnya bapaknya meninggal atau saudaranya meninggal atau anaknya meninggal atau suaminya meninggal, itu dia akan nggak kuat perasaan ya kan. Nanti di kuburan coba meronta-ronta kan seperti itu. Ya akhirnya bisa mungkin apa? Mencela takdir dan yang lainnya. Makanya tidak boleh untuk perempuan. Untuk laki-laki sunnah, bagus. Bahkan sering-seringlah berziarah kubur karena itu akan mengingatkan kepada kematian. Kita semua akan kembali seperti itu. Nggak usah sombong seperti itu. Sehebat apapun kita akan kembali menjadi tanah. Bahkan dalam waktu yang tidak ada satupun yang kita tahu. Bisa jadi habis maghrib ini, atau habis isya nanti, atau besok pagi, itu sangat mungkin. Tidak ada yang tahu. Kita akan dikubur di bawah tanah dengan tidak membawa apapun, kecuali amal soleh yang memberikan manfaat kepada kita, kecuali sholat kita, kecuali zakat kita, kecuali Islam kita, itu yang akan bermanfaat. Semuanya kita tinggalkan. Rumah kita tinggal, kendaraan kita tinggal, ladang ternak kita tinggal, semuanya ditinggal. Gak ada yang dibawa kecuali catatan amalan kita. Kalau baik, maka itu yang akan menjadi penyelamat bagi kita. Kalau buruk, na'udzubillah, itu yang akan memberatkan kita. Jadi seperti itu. Dan tidak ada satupun dari kita yang menjamin untuk kita hidup 10, 20 atau 30 tahun lagi. Makanya perbanyak kita ke kuburan. Kalau hati kita lagi gersang, lagi panas, angkara murka seperti itu, datang ke kuburan. Ingatkan kepada diri ini. Kita pasti akan seperti itu. Itu sudah pasti. Ini buktinya. Kakek kita, nenek kita, uak kita, saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Kan seperti itu. Akhirnya jadi reda. Atau kita sedang diuji dengan ujian yang sangat berat. Gak usah khawatir. Ujian terberat itu ujung-ujungnya adalah kita nanti adalah apa?
meninggal. Tatkala kita meninggal di atas ketaatan kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada kita. Itu kenikmatan kubur. Kan seperti itu. Maka Rasulullah SAW sampai bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fal ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut." Dulu memang aku melarang kalian untuk berziarah kubur, nggak boleh. Karena takut minta-minta kepada kuburan tadi, jatuh kepada kesyirikan. Tapi sekarang silahkan berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Seperti itu. Nah, sekarang malah orang ke kuburan takut. Bukan takut matinya, takut malah wong matine urip maning. Naudzubillah. Gak ada itu yang namanya orang sudah mati hidup lagi, gak ada. Adanya adalah orang yang hidup mau mati, itu adanya. Adanya kita yang hidup ini yang akan mau mati. Seperti itu. Akhirnya yang ora pada ada kuburan. Kenapa? Mbok kaki karta tangi misalnya situ. Gak ada. Justru sering-seringlah kita berziarah kubur, mendoakan, mengingatkan diri kita akan meninggal. Makanya di sini Rasulullah SAW tatkala melihat perempuan tadi menangis di atas kuburan anaknya, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, nggak boleh seperti ini. Seperti itu. Nggak boleh. Jangan meratap kepada sesuatu yang sudah meninggal. Jangan meratapi mayit, nggak boleh. Itu sudah ketetapan Allah. Ikhlaskan anakmu yang sudah meninggal. Wasbiri, dan bersabarlah, gitu kan. Karena memang berat. Ditinggal anak itu luar biasa berat memang. Anak ditinggal orang tua mungkin masih biasa, tapi orang tua ditinggal anak, wah. Karena kasih sayang orang tua itu tidak akan pernah sama antara kasih sayang anak terhadap orang tuanya dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Itu berat sekali. Makanya perempuan ini menangis. Dan Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada ketakwaan dan kesabaran. Memang hidup ini adalah ujian. Seperti itu. Nah, faqalat ilaika anni. Kemudian perempuan ini berkata, pergi dariku. Jadi ini, iya kan? Tuh. Karena perempuan itu terlalu menggunakan perasaan. Sampai-sampai saking sedang perasaannya sangat sedihnya, ya kan? Dia perempuan ini nggak tahu siapa yang bilang tadi. Coba kalau dia tahu yang bilang adalah Nabi SAW, nggak enak banget. Nggak mungkin bilang kayak gini. Ilaika anni itu artinya usahana lalu nggak, gitu loh. Bahasa Banyumasane. Luangana lalu ngarika, gitu loh. Seperti itu. Kuanen itu kan. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Perasaannya menutupi akal sehatnya. Itu perempuan memang kayak gitu. Antum lebih paham semuanya kan. Waduhnya kayak gue. Iya kayak gue. Seperti itu. Subhanallah. Nah, ilaika anni, menjauhlah dariku, seperti itu. Ini bukan berarti ini ngurak Kanjeng Nabi SAW, bukan. Kenapa? Karena beliau, perempuan ini tidak tahu orang yang sedang berbicara dengan beliau itu, orang yang berbicara dengan dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaka lam tusab bi musibati. Sungguhnya engkau itu enggak sedang dikenai musibah seperti musibahku ini, seperti itu. Orang ngerti ya pantas gitu. Rasulullah SAW udah diam. Nah ini resep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menghadapi wanita kalau kayak gini itu udah percuma. Antum menyampaikan satu dalil, dia akan mendatangkan 100 alasan. Ini kalau Kanjeng Nabi mungkin bicara sedikit lagi, kan dia kan lagi tertutup oleh perasaan sedihnya kan, nggak tahu. Udah ngocehnya lebih banyak. Makanya misalnya jenengan mungkin, Bu, dereng wonten kopi nggih. Diajal ngomong kayak gesuk-gesuk. Apa bapaknya mboten ngertos. Mbok kawit maunya mbok nganu, nggugah bocah, mbok kudu ngerti bocah
mbok kudu ngombahe, mbok kudu kiye, padahal mung takon dene mboten-mboten kopi. Jawabane bisa ngasih pira? 24, subhanallah. Seperti itu. Wong wadon iki kowe. Subhanallah. Ini wong wadon pada ngerasa ya. Seperti itu. Makane gue sing akeh mlebu neraka gue wong wadone iki besok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu diperlihatkan penduduk surga dan penduduk neraka. Salah satu penduduk surga yang banyak adalah ini, para perempuan itu. Seperti itu. Salah satunya tadi kakek ngomong seperti itu. Lah sing lanang ya bisa ngomong ya wis lah tinggal lu ngebae seperti itu. Seperti Nabi ini. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Ya udah, Rasulullah SAW suka wis lah wong lagi kayak gitu tinggal lu ngabae. Akhirnya Rasulullah SAW pergi seperti itu. Nah ini kan perasaan itu luar biasa kan. Jadi ya kayak gitulah. Tapi perempuan kalau rasanya hatinya sudah kena, dia sudah tunduk-tundukan itu. Ya tunduknya nggak pakai perasaan juga. Cinta buta bisa. Senang ya senang orang umum. Ya Allah ya Rabbi, antum masih ingat virus Tupperware? Dulu Tupperware yang harganya ya botol semeneh regane bisa ngasih 40-50 loh. Coba antum beli kayak gini itu yang kualitasnya bagus itu cuma 6.000 sampai 9.000 itu udah bagus. Iya kan? Toples ini tuh kualitasnya hampir sama dengan Tupperware. Ini cuma 9.500 karena anak beli banyak itu jadi 8.500 loh. Ini kalau Tupperware segini zaman dulu bisa sampai 70 ribuan. Iya kan? Dan itu bukan nggak laku, sampai inden. Sintuku siapa? Ibu-ibu. Makanya apa? Mereka menyerang kepada ibu-ibu itu. Pinter banget itu produsennya itu. Subhanallah. Karena pakai perasaan. Udah seneng, udah buta itu akal. Larangnya sepira tuku pak. Anu nggak tuku beras, wis ora apa-apa. Engko liwete akali lah pokoknya. Yang penting wareg rika pada. Yang penting yang tuna Tupperware. Kan seperti itu. Itu sering banget. Nanti ada apa lagi coba? Ini mungkin para pengusaha-pengusaha lagi membidik ini. Perempuan mau dikasih apa lagi nih? Yang penting udah senang dulu gitu kan. Nanti dia akan menjadi apa? Pembeli yang sangat fanatik. Itu terbukti kan. Sekarang coba Tupperware-nya itu coba. Buat apa coba sekarang? Kan subhanallah itu kan. Tupperware-nya buat apa sekarang coba? Seperti itu. Karena mereka adalah apa? Memakainya adalah apa? Perasaan. Nek wis seneng ya kan bapaknya ngomong kan hubung apa larang banget anu kayak gitu pada baik sebenarnya. Yura Tupperware gue top ini dan itu seperti itu. Ya pada baik. Subhanallah tuh. Nah, makanya ya kayak gila. Nek urusan karo wong wadon ya kepriye nih. Kayak Kanjeng Nabi ini. Tatkala perempuan tadi mengatakan kayak gitu ya sudah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Pulang seperti itu. Walam ta'rifu. Ini masih ngomong 3 kowe. Ini kan Rasulullah SAW cuma bersabda, ittaqillaha wasbiri. Jawabannya ini, ilaika anni. Yuk kasar banget kan? Wis kana lalu enggak? Pertama, kalau fa innaka lam tusab bi musibati. Kok gue ora ngerti apa-apa? Ora kaya sing lagi dirasakna nang aku. Ngomong maning, walam ta'rifu. Subhanallah. Dan engkau enggak mengenalnya dan dia tidak mengenalnya. Ya ini karena perempuan tadi memang enggak mengenal walam ta'rifu. Perempuan ini tidak mengenal Kanjeng Nabi. Ya kan tadi karena apa? Lagi apa? Kesedihan yang sangat mendalam. Fakilalah, kemudian dikatakan kepada perempuan ini, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miki kowe sing dawuh haring jenengan iki Kanjeng Nabi lho lho Bu. Baru sadar kaget, akhirnya apa? Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan ini datang ke pintu Nabi, maksudnya datang ke rumahnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Nah setelah akalnya pulih, ya kan? Falam tajid indahu bawabin, dan perempuan ini tidak mendapatkan di rumah Nabi itu ada para penjaga-penjaga. Masya Allah. Antum tahu Nabi itu siapa? Rasulullah. Itu jabatan tertinggi, utusannya Allah, utusan yang terakhir, manusia yang paling mulia dari awal sampai akhir manusia, raja. Kalaulah dikatakan raja, karena beliau pemimpin, bahkan bukan cuma pemimpin, semua yang beliau katakan nggak ada satupun sahabat yang membangkang, satupun nggak ada. Panglima perang, iya beliau selalu memimpin peperangan. Masya Allah, seperti itu kedudukannya, mulia sekali. Falam tajid indahu bawabin. Perempuan ini nggak mendapatkan di rumahnya Rasulullah SAW apa? Bawab, para penjaga-penjaga pintu. Masya Allah. Coba. Ada pelajaran yang sangat banyak ini. Falam tajid indahu bawabin. Tidak ada para penjaga-penjaga yang menjaga rumah Nabi. Pertama, berarti Rasulullah SAW itu merasakan ketenangan yang luar biasa. Iya kan? Gak ada yang memusuhinya, kecuali yang memang benar-benar musuh yang betul-betul sudah Allah tetapkan untuk menjadi musuh. Iya kan? Berarti beliau mendapatkan, sampai pun beliau punya musuh, yaitu musuh-musuh orang kafir, beliau tetap tenang. Buktinya apa? Tidak memerintahkan sahabat untuk apa? Menjaga rumah beliau. Subhanallah. Berarti beliau, subhanallah, mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Coba, mana ada pemimpin sekarang yang tidak dijaga? Coba, mana ada? Coba, satu aja, cari coba. Ada satu pemimpin Yayasan Tentara Kolbu Banyumas, itu nggak ada itu penjaganya, itu rumahnya itu. Seperti itu. Nggak ada kan? Masya Allah itu. Nggak ada itu. Dan ini Nabi SAW keadaannya seperti ini. Musuhnya banyak loh. Yang ingin membunuh beliau banyak loh. Orang-orang kafir loh. Ya kan? Orang-orang Yahudi. Ya kan? Tapi coba, subhanallah, di rumahnya nggak ada penjaga. Berarti apa? Beliau sangat tenang hidupnya. Kenapa tenang? Kenapa tenang? Karena dia yakinnya itu sudah hakul yakin. Yakinnya sudah tingkat yakin bahwasanya apa? Tidak ada musibah apapun yang bisa menimpa seorang hamba kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan seperti itu kan? Seperti itu. Kan gak mungkin musibah itu menimpa kita kecuali memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi beliau hidupnya tenang seperti itu, santai, damai, yakin sekali. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apapun yang akan menimpamu maka tidak akan pernah salah, pasti akan kena. Tapi apapun yang tidak akan pernah menimpamu maka tidak akan pernah menimpamu. Jadi memang semuanya dari Allah dan dia yakin seperti itu. Makanya hidupnya tenang. Subhanallah itu. Dan itu tidak akan pernah terdapat itu. Umat-umat setelahnya Nabi SAW nggak akan ada yang keimanan seperti itu, nggak akan pernah ada. Siapapun nggak akan pernah ada. Pak Jokowi, wah, mau masuk ke istana susah, ya kan? Kemana-mana dikawal pampres. Gak cuma Pak Jokowi, seluruh apa? Raja, sampai pun Raja Arab, iya kan? Tapi ini Kanjeng Nabi SAW nggak ada. Kenapa? Keyakinan yang luar biasa. Umar ya sama kayak gitu. Abu Bakar ya sama. Kenapa? Keyakinannya luar biasa. Itu sebenarnya kehidupan itu akan menjadi bahagia, tenang, damai itu tatkala dia apa? Tahu tentang Islam, terutama tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Umar tatkala dicari oleh utusan, beliau sedang apa? Tiduran di samping Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. Subhanallah. Itu, ya santai aja. Luar biasa kan? Duwe apa seperti duwe iso tembok.
kayak tembok Cina. Itu kan wae dijilat memang. Mbok nibani. Diketek dan yang lainnya seperti itu. Masya Allah. Kenapa? Karena keimanan kita berbeda. Dosa enggak? Gembok kunci, gembok lawang, gembok toko. Ya enggak dosa. Berarti kita kudu buka kabeh. Ya enggak kayak gitu juga. Kalaupun kita gembok itu ya karena apa? Sebagai bentuk usaha. Tapi ya sudah, setelahnya ya sudah, enggak usah dipikiri banget seperti itu. Tokonya kepriwe, engko digarung, engko kiye. Ya sudah, berusaha ya sudah. Tokonya dikunci, digembok, sudah. Enggak usah dipikirin apa. Seperti itu. Ini orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan haqqul ma'rifah, dengan pengenalan yang betul-betul mengenal, akhirnya apa? Dia mendapatkan apa? Ketenangan. Semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya semakin tenang, semakin bahagia, semakin damai. Jadi enggak ada itu kaum muslimin dan muslimat jalan ketenangan dengan kita mencari jalan lain selain jalan Islam. Enggak ada. Kita miskin pasti enggak tenang, khawatir. Nanti makan apa? Nanti tinggal di mana? Nanti anak-anak sekolah bagaimana? Nanti kalau sakit gimana? Iya tidak? Kalau enggak punya iman. Atau kalau imannya tipis, ya kan? Jangan dipikir kaya juga nanti enak. Semakin kaya, bingung lagi. Ini yang ngurusin siapa? Ini toko gimana? Ini selipan bagaimana? Ini ternak gimana? Aduh bagaimana? Seperti itu. Iya kan? Yang tenang apa? Yang tenang itu tatkala dia apa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Tatkala diuji dengan kesempitan rezeki, dia yakin Allah tidak akan menguji di atas kemampuannya seorang hamba. Allah tidak akan pernah menguji kecuali Allah akan memberikan jalan keluar. Allah tidak akan pernah menguji kecuali tatkala kita sabar, kita pasti dikasih pahala. Ya sudah. Tatkala dikasih kekayaan, kedudukan, kecerdasan dan yang lainnya, dia mensyukurinya. Makanya apa? Perkaranya seluruh orang yang beriman itu pasti baik. Ajaban di amrin mukmin. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Semuanya baik. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Wa laysa dzalika illa 'alal muslim. Kalau dia ditimpa dengan hal-hal yang menyenangkan, dapat nikmat, dia bersyukur, itu baik. Kalau dia diuji dengan musibah, dia bersabar, itu baik. Dan itu tidak akan pernah bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Itu kan? Itu. Makanya, wahai muslimin dan muslimat, sungguh salah jalan kalau kita mencari kebahagiaan tidak dengan selain Islam. Itu salah jalan. Apapun jalannya dengan pendidikan tetap salah. Jalannya dengan mencari kekayaan tetap salah. Jalannya dengan mabuk-mabukan, ya salah. Jalannya dengan apapun salah. Jalan yang benar adalah apa? Islam. Itu. 6. Faqalat lam a'rifka. Kemudian wanita ini minta maaf dan mengatakan, Rasulullah, pangapunten banget, wau kula sanjang ngados niku. Karena saya enggak kenal engkau. Kan enggak mungkin enggak kenal. Buktinya ini datang ke rumah. Berarti kenapa? Karena dia lagi terkalahkan oleh apa? Kesedihannya, perasaan kesedihannya. Kan seperti itu. 6. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru innas sadafatil ula." Sungguhnya namanya kesabaran, pahala kesabaran itu pada benturan yang pertama. Jadi tatkala kita diganjar dengan kesabaran itu tatkala kita awal kali diuji kemudian kita sabar, itu yang akan mendapatkan pahala. Nah, itu hadis yang kita bisa baca. Banyak pelajaran dari sini yang bisa kita pelajari. Di antaranya memang namanya perempuan itu akal dan agamanya berkurang. Karena apa? Salah satunya karena
lebih mengedepankan perasaan. Naqisatul aqli waddin. Nah, kemudian larangan berziarah kubur bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki maka itu sangat disunahkan untuk mendoakan yang sudah meninggal, untuk mengingatkan kepada kematian. Kemudian salah satunya lagi adalah tadi orang-orang yang sudah merasakan keimanan, maka dia hidupnya akan semakin tenang. Dan dia apa? Tidak membutuhkan pengawal seperti itu. Kemudian ada faedah yang lupa juga di sini. Untuk orang-orang yang dia itu punya kedudukan tertentu, harusnya dia memberikan kemudahan akses rakyatnya untuk masuk. Seperti Nabi ini, kan rumahnya nggak ada pengawalnya kan? Biar apa? Tatkala umatnya mau ada keperluan, mudah. Jadi kita misalnya presiden, atau gubernur, atau bupati, atau RT, atau RW, atau kepala desa, harusnya seperti ini. Jangan sebaliknya. Mau nemuin susahnya sekali. Seperti itu. Ini Rasulullah SAW. Karena namanya tatkala kita menjadi pemimpin, bukan hakikatnya kita itu sok kuasa, bukan. Justru dengan kita menjadi pemimpin, berarti kita menjadi apa? Pelayan. Makanya raja-raja Saudi itu nggak mau dikatakan pemimpin. Namanya adalah Khadimul Haramain, pelayannya dua tanah suci. Itu jabatan yang paling menyenangkan mereka. Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Senangnya menjadi pelayan. Jadi seperti itu. Jadi memang ya sudah, kalau kita mengambil amanah sebagai seorang pemimpin, apapun itu, berarti memang tugasnya adalah melayani. Konsekuensinya siap untuk memberikan pelayanan. Gitu. Jadi harus mempermudah akses pelayanan, bukan malah mempersulit. Ini contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan di situ ada perintah untuk kesabaran, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga menjadi kebaikan bagi kita, sehingga kita bisa menjadi manusia lebih baik, manusia lebih tenang, manusia lebih damai, lebih bahagia di dunia, sebelum kita nanti lebih tenang dan lebih damai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.